Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Batrisya Aulia dengan NPM 2013053170 kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata atau tata kata. Penulisan kata meliputi yang pertama penulisan gabungan kata berimbuhan, yang kedua adalah penulisan kata depan, yang ketiga adalah penulisan partikel, yang keempat adalah penulisan singkatan dan akronim, yang kelima adalah penulisan angka dan lambang bilangan, yang keenam adalah penulisan kata ganti dan kata sandang. Pembahasan yang pertama adalah penulisan gabungan kata berimbuhan. Perhatikan kalimat berikut. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Penulisan kata bekerja sama seperti pada kalimat di atas adalah tidak benar. Tulisan seperti itu masih banyak ditemukan dalam berbagai jenis tulisan. Ada dua hal yang harus diperhatikan hubungan dengan penulisan kata bekerja sama di atas, yaitu yang pertama, kaidah penulisan gabungan kata, dan yang kedua adalah kaidah penulisan gabungan kata berimbuhan. Berikut adalah penjelasannya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Berikut adalah beberapa contohnya. Penulisan tunawisma, subbagian, subtema, dan mancanegara tidak dipisah. Jika penulisan tuna dan wisma dipisah, itu merupakan penulisan yang salah. Begitu juga contoh yang lainnya. Contoh-contoh tersebut merupakan gabungan kata yang terdiri atas unsur terikat dan unsur tidak terikat. Kata-kata yang dicetak miring adalah unsur terikat, sedangkan kata-kata yang tidak dicetak miring bukan merupakan unsur terikat. Di atas juga sudah dinyatakan bahwa unsur terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Gabungan kata berimbuhan bekerja sama pada kalimat sebelumnya terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terkait. Jadi kesimpulannya adalah tulisan bekerja sama harus ditulis terpisah. Dengan demikian penulisan pada kalimat tersebut diperbaiki menjadi seperti gambar di atas. Yang kedua adalah penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu, sebelum Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diberlakukan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Bandingkan contoh berikut. Kata depan, contohnya adalah di samping, di sini, di depan, dan ke depan. Sedangkan yang termasuk awalan adalah disumbang, disimpan, ketua, dan kekasih. Ada dua cara membedakan kata depan atau kata awalan, yaitu yang pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Yang kedua adalah kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Perhatikan kalimat di gambar berikut. Kalimat yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. Kalimat yang kedua adalah hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Kata keluar pada kalimat 1 merupakan kata depan. Kelompok kata keluar negeri itu dapat disandingkan dengan di luar negeri dan dari luar negeri. Sedangkan kata keluar pada kalimat 2 bukan merupakan kata depan, karena lawannya adalah masuk. Kalimat 2 tidak dapat divariasikan seperti kalimat pertama. Jenis yang ketiga adalah penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan tah tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penulisan ketiga partikel itu tidak dibahas dalam tulisan ini. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah partikel pun dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka pun turut mengundang pembangunan pasar tradisional. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel yang merupakan kata penghubung. Jadi kata-kata
seperti meskipun, walaupun, sungguh pun, biarpun, kendati pun, dan bagaimanapun ditulis serangkai. Contoh pemakaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, walaupun hari masih pagi, para pegawai kantor itu sudah banyak yang datang. Partikel berikutnya yang perlu dibahas adalah partikel per. Kesalahan penulisan partikel per sering muncul karena tidak semua per ditulis terpisah. Per yang ditulis terpisah adalah per yang mempunyai arti tiap-tiap atau setiap, yang kedua adalah demi, yang ketiga adalah mulai. Contohnya adalah yang pertama, mahasiswa diminta keluar ruang kuliah satu persatu secara tertib. Yang kedua adalah surat keputusan itu berlaku per Januari 2015. Selain per yang mengandung arti di atas, ada juga per yang mempunyai satu dibagi, yang kedua dengan atau menggunakan. Per yang mengandung dua arti itu ditulis serangkai. Contohnya adalah per 3 dan per telepon. Ada pula per yang bukan partikel, melainkan awalan karena merupakan awalan. Contohnya adalah per lebar yang berarti membuat jadi lebih lebar. Jenis yang keempat adalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contohnya adalah, yang pertama singkatan. Contohnya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang ketiga adalah SMA atau Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya adalah contoh akronim. Yang pertama adalah AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Yang kedua adalah balita atau bawah 5 tahun. Kepanjangan dari singkatan atau akronim di atas ada yang ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata dan ada pula yang ditulis dengan huruf kecil semua. Penulisan singkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik, dan yang kedua adalah singkatan yang ditulis dengan kapital atau huruf kecil. Ada 3 kelompok singkatan yang diikuti tanda titik. Yang pertama adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya adalah M.Sy. Sudrajat. Yang kedua adalah Franky Yusuf SH MH. Yang ketiga adalah R.A. Kartini. Yang kedua adalah singkatan yang terdiri dari atas 3 huruf atau lebih. Contohnya DLL dan DSB. Yang ketiga adalah singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasanya dipakai dalam surat menyurat. Contohnya adalah AN, atas nama. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Dan yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Baik nama diri maupun yang bukan nama diri, penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut. Penulisan akronim kelompok pertama adalah penulisan akronim yang terdiri atas huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Berikut adalah contohnya. Yang kelima adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur bahwa ada 2 cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Hal itu sering dipertukarkan. Perhatikan kalimat berikut. Penulisan kalimat tersebut adalah salah karena tulisan 2 menggunakan angka, bukan. Pada kalimat tersebut, lambang bilangan ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Penulisan seperti itu adalah salah. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut yang pertama ukuran, waktu, dan nilai uang. Yang kedua adalah menomori alamat. Yang ketiga adalah menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya seperti pada gambar. Penulisan lambang bilangan yang berikutnya adalah penulisan lambang bilangan dengan huruf. Lambang bilangan yang ditulis dengan huruf adalah lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, kecuali dipakai secara berurutan.
Namun untuk lebih jelasnya, di bawah diberikan contoh. Lihatlah pada gambar. Kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Lambang bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata itu tidak diletakkan pada awal kalimat. Contohnya yang benar adalah di kelurahan kita tahun ini 135 orang akan diberangkatkan naik haji. Yang keenam adalah penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Yang sering menimbulkan masalah penulisan kata ganti adalah kau. Penulisan kau lebih banyak salah. Contoh kata ganti yang pertama adalah kau ambilkan titipan itu minggu depan. Yang kedua adalah kemarin kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Dengan demikian jelas bahwa kau yang ditulis serangkai adalah kau yang berfungsi sebagai bagian predikat, sedangkan kau yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya adalah kau yang berfungsi sebagai subjek. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama ini dia tidak berani melanggar perintah sang ayah. Yang kedua adalah serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.